Ayah, engkau ada di mana? Mungkin kata-kata itu yang selama ini terpendam di dalam hati Kim Oke, Raffi. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Nah guys, kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk berbincang-bincang dengan salah satu pemuda blasteran Indonesia Korea yang saat ini sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya yang berasal dari Korea. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Asyariah Jawa Tengah, yaitu Kim Raffi, yang saat ini sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya ataupun ayah kandungnya yang bernama Kim Ye Jun. Betul ya? Oke. Ya. Nah, bagaimanakah lika-liku perjuangan Raffi dalam mencari keberadaan ayah kandungnya? Buat kalian semuanya yang mungkin orang Korea yang sedang menonton video kali ini atau siapapun lah itu ya, boleh banget komen di bawah ini. Siapa tahu kita bersama-sama membantu Kim untuk mencari keberadaan ayah kandungnya. Nah, di video awal kali ini saya akan menampilkan sosok ayah kandung dari Kim Raffi, dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam ya, bagaimana Kim Raffi akhirnya terpisah dengan ayah kandungnya. Oke, ini adalah ayah kandung dari Kim Raffi. Oke, betul ya, Kim Raffi ini ayah kandungmu ya? Itu saat masih muda. Oke, jadi ini ayah pada saat beliau masih muda. Oke, Iya betul. ini foto ini ayah kandungmu berarti pada saat masih muda sekitar umur berapa ya? Ini kayaknya masih belum genap 20-an tahun ya, masih 19-an kayaknya ya? Itu pas masih di Korea, Mas. Oh, oke. Ini ayah kamu yang masih di Korea? Iya, pas masih muda pas di Korea. Sebelum nikah. Oh, ini sebelum nikah dengan ibumu? Iya. Oke. Nah guys, jadi ini adalah foto ya, kita mudah-mudahan ada yang nonton ya, orang-orang Korea ada yang nonton keberadaan Kim Ye Jun ya, dan sekarang ini Kim Raffi ini sedang kangen banget mencari keberadaan ayah kandungnya. Nah, udah jelas banget ya guys ya, ini ayah kandung Kim Raffi. Semoga kita semua bisa membantu mencari keberadaan ayah kandung Kim Raffi, sehingga Kim Raffi bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Kalau misalkan kamu ketemu nih sama ayah kandungmu, kamu mau ngomong apa, Vi? Ya. Saya ingin mengucapkan begitu rindu lah. Sudah ditinggal sejak umur 7 tahun. Dan sampai sekarang belum pernah ketemu gitu, Mas. Oke, ini aku stop dulu dan kita akan lanjutkan ngobrol lagi. Oke, Kim Raffi, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol di dalam lagi, boleh dong perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Jambi dan umur saya 19 tahun. Sekarang saya santri di Jawa Tengah. Oke. Pondok Pesantren Karya. Iya. Nah, Kim Raffi, bisa ceritakan nggak sih gimana awal mulanya ayah dan ibumu mungkin bertemu ya sampai akhirnya menikah? Apakah menikahnya di Korea atau menikahnya di Indonesia? Terus mereka kapan nikahnya gitu? Ya, awal ketemu ketika ayah saya buka usaha di Indonesia, merantau ke Indonesia. Terus menjadi pengusaha makanan gitu loh, Mas. Ibu saya kebetulan menjadi sekretarisnya di situ. Ketemulah sama ayah saya. Lama-lama cocok, suka, terus menikahlah. Pada tahun lupa lah intinya kapan menikahnya, Mas, pada tahun berapa ya? 2002, 2001. Pada tahun 2000-an nih. Kalau 2002 saya lahirnya, kalau 2002 saya lahir. Kamu lahir tahun 2002? Iya, saya lahir 2002. Oke, berarti usia kamu masih 19 tahun ya? Iya, betul. Oke. 2002
kamu lahir, berarti kemungkinan antara tahun 2000 atau 2001 ya, ayah dan ibumu menikah ya? Iya, betul. Itu menikahnya di Indonesia? Di Indonesia, Mas. Betul. Di Indonesia ini di mana? Apakah di tempat kelahiranmu di Jambi atau di Jakarta atau di mana? Iya, di Jambi. Oh, luar biasa ya orang Korea buka usaha makanan di Jambi ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, Kim Raffi, di tahun 2000 ataupun tahun awal-awal 2000-an lah, itu kan masih jarang banget ya orang-orang Indonesia yang nikah dengan bule atau orang-orang dari luar negeri ya gitu ya, dan ibumu sudah menikah nih dengan orang Korea. Berarti waktu itu mungkin kamu pernah dengar cerita dari ibumu atau keluarga besarmu, berarti heboh banget dong waktu ibu menikah dengan orang Korea. Nah, betul. Heboh, keluarga pada gak nyangka gitu loh, Mas. Gitu. Iya, iya, iya. Waktu itu ayahmu juga ini mualaf berarti ya? Iya, Mas, betul. Oke. Nah, terus berarti kan ayahmu buka usaha di Jambi, berarti otomatis tinggalnya di Jambi. Itu Iya. sampai kamu berarti lahir di Jambi juga? Iya, di Jambi, Mas. Oke. Nah, tahun berapa itu ayah kamu itu meninggalkan Indonesia, meninggalkan Jambi? Pada tahun 2009, Mas. 2009. Iya. Berarti pas kamu usianya 7 tahunan ya? Sekitar 7 tahunan, ya. Betul. Oke. Nah, itu kenapa ayah kamu kok pindah ke Korea? Karena ingin melanjutkan usahanya di situ, Mas. Terus yang usaha di Indonesia dijualnya gitu. Mau ngajak pindah ke Korea sama ibu. Terus keluarga dari ibu pada nggak setuju. Gitu. Berarti tadinya kamu mau dibawa ke Korea nih? Iya, mau dibawa. Oh, ya, ya, ya. Jadi akhirnya nggak jadi karena akhirnya karena keluarga besar ibumu nggak mau dibawa ke Korea, jadi Iya. akhirnya ya udah akhirnya berpisah gitu ya. Iya, betul, Mas. Oh, oke. Ini mohon maaf ya, Vi ya, sampai ini tahu kisahnya begini, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Udah jalannya seperti itu ya. Oke, Kalau Vi. Nah, memang jodoh ketemu, Mas. iya betul betul. Nah, Vi, rentang kamu lahir bayi sampai usia 7 tahun, pasti banyak dong kenangan-kenangan kamu dengan ayahmu. Ada nggak sih kenangan-kenangan yang membekas banget yang kamu sama ayahmu pernah lakukan? Yang paling membekas ya ketika ya gimana, Mas ya, namanya kan seorang anak lah gitu, butuh bimbingan dari ayah gitu. Ya, kenangan yang paling membekas sih ketika saat ya baiklah orangnya, Mas, ketika ada apa-apa selalu bertanya, kalau lagi butuh apa dikasih. Diajak main kemana gitu? Iya, diajak main ke wisata-wisata. Itu kamu ngobrolnya pakai bahasa apa, Kim? Apa, Mas? Ngobrol sama ayahmu pakai bahasa Indonesia? Indonesia. Ayahku kan belajar dulu bahasa Indonesia. Oh, tapi kamu bisa bahasa Korea? Saya ya cuma ya dikit-dikit lah, Mas. Oh, Sarang iya, iya. Yang pernah ayahmu ngomong, ucapkan, dengar beberapa dikit-dikit masih ingat gitu ya? Iya. Soalnya saya itu masih kecil juga, Mas. Jadi pengingatan juga apa gitu. Oke. Nah, Kim, terus sejauh ini kamu pernah berupaya nggak sih, Kim, mencari ayahmu di media sosial kayak lewat TikTok atau YouTube atau apalah gitu? Ya pernah sih, Mas, saya buat kayak gimana ya, di Instagram lah gitu. Saya mencari-cari ayah saya. Ternyata sepertinya apa nggak main media sosial gitu, apa kayak nggak aktif di media sosial lagi gitu, Mas. Dihubungi juga
teleponnya yang dulu sudah ganti. Hmm, iya iya iya. Oh, jadi kamu dulu sempet, sempet WA atau telepon biasa gitu? Iya, pernah Mas, dulu. Itu ditelepon sama ibu. Oh, ngobrol apa waktu itu? Ya, nanya-nanya kabar-kabar gitulah Mas. Hmm. Itu pada tahun pas saya sudah SMA. Oh, udah SMA. Berarti belum lama dong, Kim? Ya, sekitaran 5 tahunan lah Mas. 5 tahunan yang lalu? Iya. Oh, 5 tahun yang lalu itu baru. Tapi setelah kamu berpisah dengan ayahmu pindah ke Korea, kamu udah pernah lihat wajah ayahmu lagi nggak? Mungkin di video call atau di mana gitu? Ya, yang sekitar 5 tahun yang lalu itu Mas. Oh, di video call. Iya, di video call. Wajahnya udah berubah. Berubah. Oh, oke. Terus sekitar 5 tahun yang lalu kamu ibumu mencoba-coba mencari keberadaan ayah kandungmu, terus habis itu ketemu, tapi dia ganti nomor sampai sekarang nggak ketemu lagi. Jadi udah 5 tahun nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah berkomunikasi maksudnya. Oh, nggak pernah berkomunikasi ya kalau pertemuan dari Bertemu umur 7. tatap muka sudah lama Mas. Semenjak Gimana? umur tahun itu. Hmm, terakhir bertemu secara langsung di umur 7 tahun itu ya? Ya, Oke. Terus kayak ada semacam surat atau pesan-pesan dari ayahmu nggak sih sebelum ayahmu meninggalkan Indonesia waktu itu? itu suratnya ibu yang tahu semua Mas. Kalau saya ya nggak tahu apa-apa gitu. Oh, saya pikir ada surat yang dititipkan, nanti kalau udah gede kamu ke Korea ya atau apa gitu. Nah, rencana Mas, insya Allah kalau memang rezeki sukses, ya saya main ke sana. Mau Insya Allah. mencari ayahmu. Iya, main ke Tapi Korea. cari ayahnya gimana? Mencarinya gimana? Nah, Tanya. saya disuruh fokus dulu, fokus kuliah, Hmm. fokus pondok. Oh, kuliah, fokus mondok, baru nanti ada masanya berjumpa ya. Tapi sebenarnya kamu ingin banget bertemu ya? Iya, betul Mas. Ingin banget. Pingin banget. Ntar kira-kira kalau misalkan ayahmu nggak bisa bahasa Korea, nggak bisa bahasa Indonesia, apakah kamu ada persiapan kayak mempelajari bahasa Korea? Paling persiapan dulu Mas, les bahasa Korea dulu. Oh, oke. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jaro Songha. Saya Jaro Songha dan Kim Raffi, langsung dari Jawa Tengah ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.